ketika orang lain tuh udah jahat sama Ko Randy dan juga keluarganya, tapi yang Koko lakukan adalah memaafkan mereka. Ya, itu adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus memaafkan setiap orang yang jahat sama kita. Hola netizen yang terhormat, selebgram asal Semarang Michael Randy mengabarkan bahwa rumahnya dibobol oleh perampok. Michael Randy pun mengungkapkan dirinya sempat terlibat perkelahian dengan perampok tersebut sehingga ia mengalami luka di bagian tangan dan telinganya. Terlihat dalam unggahan terbarunya, Michael Randy sudah berada di kantor polisi untuk melaporkan kejadian perampokan yang dialaminya. Michael Randy juga memberikan kabar mengenai kondisi terkininya setelah bergelut melawan perampok. Michael Randy juga mengabarkan bahwa pelaku perampokan telah diamankan pihak kepolisian. Ia pun bertanya kepada perampok tersebut mengenai motif perampokan yang dilakukannya. Pasalnya diketahui bahwa pria yang hendak merampok rumah Michael Randy merupakan tetangganya sendiri. Michael Randy tak habis pikir dengan sikap tetangganya tersebut yang ingin merampok rumahnya lantaran sudah menganggur selama 6 bulan. Walaupun sudah merampok rumahnya dan membuat Michael Randy terluka, Michael Randy tetap memaafkan si perampok yang diduga adalah tetangganya sendiri. Hey guys, banyak yang nanyain kondisiku sekarang. Puji Tuhan aku baik-baik aja. Puji Tuhan ya, cuma luka sobek semua nih karena tadi aku nahan pisau yang ditodongin di leherku jam setengah 4 pagi di depan rumahku sendiri. Dan yang aku khawatirin sekarang, istriku tadi sempat jatuh karena dia shock. Ya, aku minta doanya kalian semua biar anak yang dari dalam kandungannya istriku aman, semuanya sehat. Thank you guys. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Bang atau Kopi? Bang aja lah ya kan. Koren. Bang Randy lah kami, karena kami dari Medan. Semoga keadaan abang dan kakak serta dedek bayi sehat-sehat selalu. Percayalah bang, apa yang terjadi dalam hidup kita ini itu sudah rencana Tuhan. Tuhan akan ganti jauh yang lebih baik lagi. Jangan patah semangat, tetap berdoa, tetap berserah sama Tuhan. Jangan pernah berpikir negatif dengan hal negatif yang kita terima. Selalu berdoa. Salam kenal bang dari kami, anak Medan. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, tapi hal yang dilakukan Ko Randy ini bener-bener keren, luar biasa hebatnya. Kenapa? Karena di sini Ko Randy menunjukkan dirinya. Karena aku tahu Ko Randy ini pelayan di sebuah gereja. Dia bukan hanya melayani Tuhan hanya menjadi sebuah rutinitas atau kewajiban, tapi di sini benar-benar melayani Tuhan. Kenapa? Karena di kehidupannya dia juga mempraktekkan ajaran dan perintah yang Tuhan kasih kepada kita umatnya. Nggak segampang itu ketika kita mau memaafkan orang yang hampir melukai bahkan mengambil nyawa kita beserta anak istri kita. Tapi apa yang dilakukan Ko Randy? Dia memeluk pelakunya dan bicara, aku maafin kamu. Nggak semudah ini dan nggak semua orang bisa melakukan hal ini. Mau dia hamba Tuhan, mau siapapun dia, nggak akan semudah ini untuk memaafkan. Dan aku yakin ini bukan hanya sekedar kemauan Ko Randy, tapi aku yakin ini ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan Ko Randy, sehingga Ko Randy memiliki kebesaran hati untuk memaafkan pelaku itu. Terima kasih Ko Randy udah memberikan pelajaran yang berharga buat aku, bahkan buat semua orang, yang dimana kita benar-benar harus bisa memaafkan orang yang menyakiti kita, membenci kita, ataupun lain-lainnya. Terima kasih Ko, terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita nggak tahu ya guys posisi seperti apa, karena Ko Randy ceritanya nggak jelas. Dia sama tetangganya akur nggak, baik nggak, sering ngobrol nggak, sering berbagi nggak, sering tanya nggak masalah keluarganya gimana, ada duit nggak, udah makan belum, anaknya gimana, sehat nggak. Masalah Ko Randy sombong atau enggak kan kita nggak tahu, kecuali masing-masing. Kalau masing-masing harusnya pasang CCTV biar lebih waspada. Kalau saya, kalau orang lain ya saya nggak tahu ya.
Karena Ko Randy ceritanya nggak detail. Orang bakal berbuat sesuatu kejahatan itu kalau ada sesuatu yang bikin dia sakit hati atau gimana, kan kita nggak tahu, bos. Mulut ngomong dikit aja orang bisa sakit hati, langsung dimasukin, diingetin terus umur hidup. Contohnya gue. Ini pesan yang luar biasa banget, bahwa kasih Tuhan itu memang benar-benar dinyatakan dalam tindakan yang Ko Randy itu lakukan. Ketika orang lain itu udah jahat sama Ko Randy dan juga keluarganya, tapi yang Koko lakukan adalah memaafkan mereka. Ya, itu adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita harus memaafkan setiap orang yang jahat sama kita. Karena firman Tuhan juga berkata, Roma 12 ayatnya yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Satu hal kebaikan yang kita bisa lakukan ketika orang jahat sama kita adalah memaafkan mereka, bukan membalas. Karena membalas adalah itu haknya Tuhan. Apa yang dilakukan Papa Clayton itu secara pribadi membuat aku sangat terenyuh. Salut banget aku sama Ko Randy. Gak semua orang berlapang dada penuh kasih memaafkan orang yang udah melukainya. Apalagi membuat trauma untuk anak dan istrinya. Himpitan ekonomi, lilitan hutang memang seringkali membuat orang nekat untuk bertindak kriminal. Semoga pelaku menyadari dan menyesali segala perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Aku gak nyangka banget ternyata Ko Randy bisa apes begini. Aku pun gak nyangka banget ternyata pelakunya adalah tetangga sendiri. Walaupun Ko Randy habis dicederai, namun di sini Ko Randy tetap baik hati. Ko Randy pun di sini masuk ke polsek, yang mana di polsek di sini ada pelakunya, dan di sini pun akhirnya Ko Randy memaafkan si pelaku, dan disinilah penyesalan terjadi kepada tetangga itu. Nah, tetangga itu akhirnya sekarang menyesali kejadiannya. Sumpah sih guys, ini sih parah banget ya. Ayah Clayton mengalami percobaan perampokan. Sampai-sampai di area telinga dan tangannya itu berdarah akibat ditusuk guys. Jadi ini kronologinya guys. Nah, jadi malam-malam sekitar jam 3-4an itu lampu di rumah Randy atau ayah Clayton itu tiba-tiba mati guys. Lalu Randy mencoba untuk mengeceknya, tetapi tiba-tiba Randy atau ayah Clayton itu tiba-tiba diserang dari arah belakang. Otomatis ayah Clayton ini mencoba mengembalikan atau mencoba melawannya sampai-sampai telinga dan tangannya itu berdarah. Istrinya yang mendengar adanya bisikan itu langsung berteriak meminta tolong. Si istrinya itu meminta tolong guys, dan akhirnya terdengar oleh kompleks atau warga sekitarnya itu. Dan ternyata guys, dari info-info ketua RW atau sekitar situ, ternyata pelaku tersebut itu adalah tetangganya sendiri. Dan hebatnya Randy berusaha untuk memaafkan. Tuh guys, baca aja ya guys. Info pelakunya adalah tetangga sendiri. Untungnya ayah Clayton tuh masih diberi keselamatan. Semoga kejadian ini tidak terjadi ya guys. Menurut kalian gimana nih? Bisa komen di bawah ya.